Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual kita. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan dengan muatan IPA. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang adaptasi pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis adaptasi pada hewan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat materi kita hari ini tentang jenis-jenis adaptasi pada makhluk hidup, khususnya pada hewan. Jenis-jenis adaptasi pada makhluk hidup atau hewan ada 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung lama agar bisa bertahan hidup. Contohnya, kaki itik memiliki selaput untuk membantunya berenang. 2. Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh. Contohnya, ikan air laut menghasilkan urin lebih pekat dibandingkan air tawar. Nomor 3, adaptasi tingkah laku atau behavioral, yaitu merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara mengubah tingkah laku agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Contohnya, bunglon mengubah warna kulit sesuai tempat hinggapnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Jadi pada hewan tertentu mereka memiliki perilaku tertentu untuk menyelamatkan diri dari musuhnya dan juga bisa mempertahankan hidupnya. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama mimikri, yang kedua kamuflase, yang ketiga autotomi, yang keempat mengeluarkan bau busuk, dan yang kelima hibernasi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama mimikri. Mimikri adalah kemampuan hewan untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya. Tujuannya adalah untuk bersembunyi dari musuh atau pemangsa. Hewan yang mampu melakukan mimikri adalah bunglon. Di sini ada gambarnya. Bunglon itu bisa mengubah warna kulit sesuai tempat hinggapnya. Kalau dia hinggap di tempat yang berwarna hijau, maka kulitnya akan berubah berwarna hijau. Kalau dia hinggap di tempat yang berwarna coklat, maka kulitnya akan berubah menjadi warna coklat, dan seterusnya. Yang keduanya adalah kamuflase. Kamuflase adalah kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari lingkungannya. Tujuan dari kamuflase adalah untuk bersembunyi dari musuh dan pemangsa, serta untuk menjebak mangsanya. Contoh hewan yang melakukan kamuflase diantaranya ulat, kupu-kupu, belalang, bintang laut, ular, dan lain-lain. Di sini ada gambar seperti kepala seekor harimau. Ini sebenarnya bukan kepala harimau, tetapi ini adalah gambar kupu-kupu yang sedang melakukan kamuflase atau penyamaran supaya dia terhindar dari serangan musuhnya. Kemudian yang ketiga adalah autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk melepaskan bagian tubuhnya saat merasa hidupnya terancam. Hewan yang mampu melakukan autotomi adalah cecak dan kadal. Hewan tersebut akan memutuskan ekornya untuk mengecoh musuh atau pemangsa. Setelah beberapa saat, ekor yang putus akan tumbuh kembali karena hewan tersebut juga memiliki kemampuan regenerasi. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat anak-anakku. Kemudian yang keempat, mengeluarkan bau busuk. Pada hewan tertentu, misalnya walang sangit dan kepik mampu mengeluarkan bau busuk atau menyengat. Bau busuk tersebut digunakan untuk mengusir musuh yang akan memangsanya. Kemudian yang kelima adalah hibernasi. Hibernasi adalah teknik bertahan hidup yang dilakukan oleh hewan saat lingkungan bersuhu rendah dengan cara istirahat dalam waktu yang lama. Hewan yang melakukan hibernasi berusaha menghemat energi. Hewan akan menonaktifkan dirinya, detak jantung dan pernapasan melambat sehingga tidak banyak membutuhkan energi. Jadi bisa dikatakan yaitu melakukan tidur lama, ya tidur panjang. Contoh hewan yang melakukan hibernasi adalah beruang, landak, hamster, dan tupai. Nah, itulah anak-anakku beberapa contoh hewan yang melakukan adaptasi tingkah laku untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebenarnya materi ini ada pada buku LKS halaman 43, bisa dilihat anak-anakku. Cuma ini Ibu buatkan slide supaya kalian lebih mudah memahaminya, sehingga langsung bisa mengamati jenis-jenis hewan yang melakukan adaptasi tingkah laku tersebut. Baik anak-anakku, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Lihat di sini tugasnya. Nomor 1,
Sebutkan jenis-jenis adaptasi. Tadi jenis-jenis adaptasi itu ada berapa? Sebutkan satu persatu. Nomor 2, sebutkan 5 jenis adaptasi tingkah laku pada hewan dan contoh hewannya. Misalnya yang melakukan mimikri, hewannya apa? Nah, seperti itu. Silahkan anak-anakku kerjakan tugasnya dengan baik dan penuh semangat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi hari ini. Terima kasih. Nah, itulah anak-anakku pelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis adaptasi pada hewan dan juga contoh-contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi hari ini. Laksanakan tugas dengan baik, tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.